Ya, jadi ini adalah Poco F6, HP yang pakai Snapdragon 8S Gen 3 yang termurah yang resmi masuk ke Indonesia. Karena kemarin si Realme GT6 harganya ternyata 7 juta lebih. Tapi emang udah jadi trademarknya Poco ya. Kalau kita cuma lihat dari perspektif chipset, RAM dan juga storage, Poco dari dulu itu selalu bisa ngasih harga yang paling rendah. Dari dulu-dulu belum ada yang bisa ngalahin Poco dari sisi price to performance. Apalagi kalau kita cuma lihat RAM, storage, dan juga chipset. Sebelah aja 7 juta storage-nya itu masih 256. Tapi di video ini kita bakalan fokus nge-review Poco-nya dulu. Nanti untuk perbandingan dengan Realme GT6 di video terpisah aja. Seperti janji saya di video unboxing kemarin, sekarang akhirnya saya udah boleh upload video reviewnya Poco karena NDA-nya udah keangkat. Dan langsung aja kita awali dari sisi performanya karena kemarin di video unboxing sempat saya singgung ketika saya tes benchmark dia kok kerasa anget. Kalau untuk Antutunya masih sama ya, saya belum bisa ngejar rekornya Bang Effendi dari YouTuber Cupu, unit yang beliau itu bisa tembus di 1,5 juta Antutu versi 10-nya. Cuma saya cuma di 1,5 juta kurang dikit lah. Dia bisa tembus 1,5 juta lebih kalau pakai cooling eksternal. Dan dengan skor Antutu segini, kalau kita compare dengan chipset lain, ya dia mirip-mirip lah sama Snapdragon 8 Gen 2 dan juga Dimensity 9200. Tapi di Snapdragon 8S Gen 3 tuningannya Poco F6 ini nggak kayak Snapdragon 8 Gen 2 yang masih throttle. Di Poco F6 itu enggak, karena ketika kita tes pakai CPU throttle selama 30 menit, ya memang ada throttle tapi throttle-nya itu nggak sampai yang warna oranye, nggak sampai di bawah 80%. Snapdragon 8 Gen 2 dulu di 3D Mark ya stability score-nya itu biasanya kepala 7, 70%, 80%. Tapi untuk Snapdragon 8S Gen 3 ini memang dia terbukti lebih efisien karena untuk skor stability-nya semua tes 3D Mark seperti yang kalian lihat di sini itu skornya kepala 9 semua, 90% ke atas semua. Kalau untuk performa gaming dengan Antutu tanpa cooling hampir 1,5 juta sih ya game-game casual aman sih. Contohnya kayak Mobile Legends. Mobile Legends dia kebuka settingan mentok di 120 fps dan untuk average yang bisa dia dapat itu di 118an fps. Ya drop-drop paling rendah itu di 88 fps. Jadi nggak ada masalah di Mobile Legends. PUBG juga kebuka settingan 120 fps mentok, average dia bisa dapat 115 fps. Drop-dropnya di 84 fps. Ya mirip-mirip sama Mobile Legends. Jadi masih aman juga. Genshin Impact di settingan highest, ya kalau kita lihat chartnya ini 10 menit awal dia bisa stabil di 60 fps tapi terus drop di kisaran 45an fps. Dan setelah 15 menit main, performanya itu jadi fluktuatif sih. Walaupun memang dropnya itu nggak pernah di bawah 30 fps. Kalau kita lihat suhu temperatur bagian dalam, dia juga fluktuatif di kisaran 60 sampai spike pernah di 72 derajat Celcius untuk CPU temperaturnya. Untuk CarX Street dia masih bisa di 60 fps di 5 menit awal, tapi setelah itu dia sama kayak Genshin jadi fluktuatif dan dropnya bisa sampai di 38 fps. Ya masih oke lah karena masih di atas 30 fps. Terus kalau untuk suhu temperatur ketika kita coba untuk main game Genshin Impact selama sekitar setengah jam lebih, dia lumayan anget sih dengan suhu tertinggi di bagian belakang itu bisa nyentuh di 49 derajat Celcius. Saran saya sih pakai case ya biar pengalaman main game itu tidak terlalu mengganggu. Tapi kalau untuk suhu bagian depan tertingginya di 44 derajat Celcius. Ya kalau kita lihat suhunya ini masih mirip-mirip sama Poco X6 Pro. Dan semua tes game ini kita pakai game turbonya itu di settingan mentok rata kanan karena kita pengen bener-bener meres performa dari Snapdragon 8S Gen 3-nya. Selain kita coba main game, kita juga paksa dia untuk record video di 1080p 30 fps selama 30 menit untuk tahu suhu temperaturnya berapa. Dan hasilnya nggak lebih tinggi ketika dia record video sih, dengan suhu tertingginya itu di kisaran 40 derajat Celcius bagian belakang, kalau bagian depan di kisaran 38,9 derajat Celcius. Dengan suhu yang segini, kalau kita tarik data untuk baterainya, sebenarnya kalau datanya masih oke sebenarnya, nggak yang boros-boros banget, nggak awet-awet banget. Dengan Genshin Impact 30 menit itu dia berkurang 12%, PUBG 9% 30 menit, Mobile Legends 30 menit berkurang ya sekitar sama 9%. TikTok, YouTube, Netflix, pokoknya yang streaming itu 3% itu 30 menit. Record video 30 menit tadi berkurangnya di 9%. Cuman masalahnya dia ini masih mirip-mirip kayak Poco X6. Karena ketika kondisi baterainya itu 60% ke bawah, yang saya rasain kayak cepet habis gitu baterainya. Dan memang kalau saya lihat untuk screen on time-nya, saya cuma dapat sekitar 4-5 jam. Tapi ini untuk penggunaan yang lumayan ekstrim sih, kayak emang tes gaming dan tes kamera di sekitar 4-5 hari ini. Dan SOT-nya anggap aja kita dapat 5 jam lah. Kalau misalkan nggak full load ya untung-untungan dapat 6 jam. Jadi menurut saya sih ya masih
boros juga baterainya. Mirip-mirip sama Poco X6 Pro lah, tapi untungnya sekarang untuk support fast chargingnya itu naik di 90 watt. Walaupun nggak sama kayak Poco F6 Pro ataupun Realme GT6 yang support chargingnya itu 120 watt dan adapternya dapat 120 watt, tapi 90 wattnya ini udah lumayan kenceng. Dengan 0 ke 100% dia cuma butuh waktu sekitar 48 menit, jadi nggak sampai sejam udah penuh. Kalau menurut saya kenapa baterainya ini mirip-mirip sama Poco X6? Karena resolusi layarnya ini upgrade dibandingkan Poco F5 ya. Sekarang resolusi layarnya itu ada di 1,5K dan nggak kayak Samsung yang bisa kita ubah resolusinya. Kalau Samsung kan resolusinya gede tapi kita bisa ubah ke Full HD yang bikin baterainya jadi lebih awet. Nah, si Poco F6 ini di settingannya nggak ada settingan untuk kita menurunkan resolusinya. Jadi resolusinya mau nggak mau ya kita pakai yang 1,5K yang baterainya jadi lebih boros. Refresh rate-nya pun juga ngaruh. Poco F6 punya refresh rate 120 Hz yang udah banyak aplikasi yang support di sini. Gmail, Google Chrome, dan apps-apps mainstream yang biasa kita pakai udah bisa jalan di 120 Hz. Tapi aplikasi-aplikasi streaming kayak TikTok, YouTube, dan juga Netflix dia sih masih di 60 Hz ya, belum bisa di 120 Hz. Ngomongin refresh rate, di website Poco untuk touch samplingnya ini diklaim bisa di 480 Hz. Tapi pas kita cek di software touch sampling rate, dia itu cuma dapat di 250 Hz. Saya juga nggak nemu settingan untuk atur touchscreen intensity-nya di mana. Coba deh kalian yang udah pegang Poco F6 atau tahu settingannya Poco untuk touch samplingnya ini lebih tinggi di mana? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kita lihat secara spesifikasi layar, sebenarnya Poco F6 dan juga Poco X6 ini punya spesifikasi layar yang sama, cuman bedanya Poco F6 itu punya peak brightness di 2400 nits. Tapi kan peak brightness ini nggak bisa kita atur ya. Kadang dia itu munculnya cuma beberapa detik atau menit aja ketika kita putar video HDR dan juga di titik-titik tertentu aja. Kalau untuk typical brightness-nya diklaim 500 nits dan ketika kita tes pakai Kalman sih malah melebihi. Dia bisa dapat 520 nits kalau mode saturated, mode lain juga masih di atas 500 nits. XDR10 Plus dan juga Dolby Vision-nya bukan gimmick karena kalau kita buka Netflix dan kita lihat playback spesifikasinya udah support, dan kalau misalkan kontennya udah Dolby Vision di Netflix itu juga bakalan muncul Dolby Vision labelnya. Kalau kita nonton yang Dolby Vision, nonton itu jadi kayak ala-ala sinema, warnanya itu jadi lebih realistis dan movie banget lah. Kalau untuk color akurasinya diklaim sama Poco di IP3-nya itu sampai di 100%. Dan pas kita tes untuk yang 100% di IP3 ini cuman ada di color SIM yang saturated. Untuk sRGB-nya di mode ini tinggi banget sampai 144%, Adobe RGB-nya di 91%. Tapi saya pribadi nggak suka sih mode ini ya, karena warnanya itu kayak terlalu mencolok gitu ke mata. Saya lebih suka mode yang original color. Kayak lebih kalem dan color akurasinya cukup buat saya di 99,7%. Enak aja kalau misalkan saya ngedit video di CapCut dengan original color terus saya upload di YouTube, warnanya itu nggak terlalu melenceng. Kalau di mode vivid dia dapat skornya segini, ya sebenarnya ini selera sih ya. Dari data ketiganya ini tinggal kita aja suka pilih mode yang mana. Kalau layar support sama Dolby Vision, audionya juga support sama Dolby Atmos. Untuk audionya enak parah sih, imersif, stereo, dan mirip-mirip flagship 10 jutaan suaranya. Tapi karena bodinya yang emang tipis dan masih pakai plastik, kalau kita pakai volume 100% mentok, notok, jedok, dan kita nggak pakai case, bagian belakangnya ini lumayan kerasa getar dan lumayan mengganggu. Jadi ya pakai case sih. Emang kalau kita ngomongin bodinya, salah satu yang saya sayangkan untuk branding dia yang flagship killer itu memang bahan material dari bodinya sih. Bagian belakangnya ini material dan feel-nya kurang flagship. Kalau untuk bagian depannya emang dia udah pakai Corning Gorilla Glass Victus dan IP ratingnya naik dari dulu Poco F5 itu IP53, sekarang udah naik jadi IP64. Cuman bodi bagian belakangnya ini masih kerasa kopong. Walaupun kopongnya ini nggak separah di Poco F5. Dengan harga segini sih menurut saya harusnya udah pakai kaca lah ya, karena harganya kan 6 jutaan. Mungkin kalau kaca mahal ya bisa pakai Corning Gorilla Glass 3 lah, generasi lama-lama, yang penting dipegangnya itu flagship. Ngomongin soal dipegang, feel dipegangnya ini menurut saya masih mirip-mirip sama Poco F5. Walaupun Poco bisa mangkas beratnya di 2 gram dan tebelnya sekarang jadi di 7,8 mm, tapi yang saya rasain sih feel-nya ini sama-sama aja dengan generasi sebelumnya. Tapi yang saya suka sekarang untuk yang warna hitam ini gak gampang nempel sama fingerprint. Terus walaupun saya nggak pakai casing, dengan finishing matte yang ke glossy-glossyannya ini dia juga nggak terlalu licin. Jadi kalau nggak pakai case enak juga. Kalau untuk desain sih sebenarnya secara signature dan juga garis besar sama, cuman ring lensanya sekarang lebih gede. Tapi ngomongin ring lensa sekarang, kemarin di video unboxingnya itu banyak yang memuji hasil video dari Poco F6 karena 60 fps-nya itu emang smooth banget. Mikrofonnya juga bagus, padahal saya nggak pakai mikrofon eksternal ya di video unboxing kemarin.
Kemarin pas di video unboxing banyak yang bilang kalau videonya Poco ini keren banget, dia smooth. Tapi emang smooth sih ya. Nah sekarang di reviewnya saya penasaran kalau misalkan kita coba agak ekstrim. Jadi di depan saya ini ada tangga. Kalau misalkan kita naik tangga kayak gini, apakah dia masih smooth? Wih, masih smooth ternyata guys. Dan yang kalian dengarkan ini suara mikrofonnya langsung dan ini lightingnya apa adanya ya, karena rumah saya emang belum jadi nggak ada lampunya. Dan masih terlihat dengan jelas, kintonya bagus, cuman untuk XDR. Nah ini masih sama kayak di video reviewnya, jadi kita harus milih nih. Kalau misalkan kita mau milih yang lebih detail di bagian belakang, nah kayak gini, harus di touch. Tapi resikonya ya muka kita jadi siluet gitu. Wah, tapi untuk kestabilannya harus saya akuin sih, Poco ini kestabilannya oke banget. Walaupun ini saya nggak pakai di mode stabilisasinya on, ini cuma di mode 1080p 60 fps. Di mode video kalau kita pakai ultra wide dia cuman mentoknya itu di 1080p 30 fps dan karena 30 fps ya nggak sesmooth kamera utamanya sih, dan ada auto exposure juga yang kayak masih naik turunnya itu masih terlalu kelihatan ya. Jadi ini saya coba ngikutin bocil ini, dia mau kemana tuh, masih ada auto exposure yang naik turun. Coba deh kalau misalkan kita alihkan fokus dari sini terus ke sini. Tuh, tipis sih auto exposure-nya, yang agak-agak kurang stabil itu tipis, dan starternya pun juga tipis ya. Jadi kalau misalkan, nah tembok ini kita pakai untuk foreground, terus kita bikin, nah itu kelihatan kan, masih ada starternya. Terus kalau kita gunakan untuk tilting, wah juga kurang. Tuh kalau kalian lihat di bagian langitnya itu XDR-nya di lensa ultrawide-nya ini post processingnya kayak kurang gimana gitu ya, langsung blown out gitu. Tapi kalau kita pakai main kameranya yang udah bisa 4K 60 fps tuh kalian lihat bokehnya oke. Coba perhatiin bagian rambut ya, bagian rambut tuh bokehnya antara foreground object dan juga backgroundnya ini oke banget. Dan exposure-nya pun juga nggak kayak tadi ya. Kalau kita lihat di sini, terus kita pindah ke sini, tuh fokusnya smooth, auto exposure-nya juga smooth, dan gak ada yang namanya stutter, dan detailnya pun tajam banget. Kalian lihat tuh, tajam banget. Dan untuk XDR-nya juga nggak kayak tadi ya, nggak langsung blown out gitu. Dan jelas lebih stabil juga, mau digunakan panning, tilting. Amannya sih di 4K atau 1080p 60 fps ya, kalau mau bikin video untuk diupload di story biar dia lebih smooth. Nah, coba kalian lihat nih, wah rotary shotnya gila gak smooth. Padahal saya nggak pakai stabilizer nih, dan nggak pakai fitur stabilization. Perbedaan antara ultrawide dan min ini juga kerasa banget kalau kita masuk ke mode foto. Kalau pas lightingnya cukup sih nggak begitu kerasa ya, tapi kalau low light, kerasa banget kesenjangan sosial antara min dan juga ultrawide-nya. Pas low light detailnya itu nggak dapet, kadang blur, beberapa area gelap, terus kurang sharpening, kayak lukisan cair gitu jatuhnya. Tapi kalau kamera minnya yang pakai sensor Sony, walaupun low light hasilnya masih solid, nggak perlu pakai night mode karena kalau dia detect kurang cahaya dia langsung bakalan masuk ke mode night. Hasilnya masih cukup detail, lampu-lampu juga nggak blown out. Oke lah untuk kelas harganya. Dan untuk brand yang di websitenya itu nggak gembor-gemborin tentang kameranya, termasuk masih oke untuk main kameranya ya. Apalagi kalau fotonya siang-siang, HDR-nya bagus, detailnya dapet, oke banget kok. Buat foto skin tone juga oke, nggak terlalu merah atau kuning. Vibe-nya itu lebih ke warm. Terus karena dia nggak punya lensa tele, jadi kalau misalkan kita masuk ke mode portrait kayak gini, ya dia nggak ada pilihan lensanya ya. Defaultnya cuma ini aja, jadi ya kalau nggak maju nih. Kalau objeknya yang nggak maju atau saya yang maju kayak gini tuh. Kalau untuk selfie, saya nggak ngerasa ada upgrade yang gimana sih dari Poco F5 walaupun resolusinya sekarang naik jadi 20 megapiksel. Tapi ya kayak sama aja, atau kalian lihat sendiri aja lah sampel-sampelnya. Fitur-fitur lain, fitur gimmick sih yang sebenarnya ya nice to have aja, tapi jujur selama saya pakai semingguan ini nggak pernah saya pakai. Ada yang pertama namanya adalah Poco Air Gesture, jadi dia bisa tanpa di touch kayak gini-gini, tapi capek karena pergelangan tangan saya ini jadi kerja gitu, jadi nggak saya pakai.
Smart AOD juga nggak kepake-pake banget, yang dia bakalan nggak mati kalau layarnya tetap kita lihat dan masuk saku, tapi pas kita lihat lagi atau kita angkat HP-nya tetap nggak nyala secara otomatis. Jadi ya kayak cuma tweaking dari AOD-nya yang cuma 10 detik ini. Terus ada Smart Rotating Screen juga, yang kalau misalkan kita kayak gini, itu layarnya bakalan ngikut. Tapi ya kayak nggak penting juga, karena kalau posisi kita tidur ya, nah kan layarnya jadi horizontal ya. Kalau auto screen ya dia langsung auto screen gitu. Jadi nggak penting-penting banget. Untuk fitur selanjutnya kayak under display fingerprint ya ini wajib ada sih ya di kelas harganya. NFC juga bukan sesuatu yang spesial di harga segini. Untuk motornya dia pakai X-axis yang ya standar juga menurut saya di kelas harga segini. Hardware gyro ada, haptic feedback yang saya rasain juga masih mirip-mirip sama Poco X6. Untuk harga, sampai video ini saya buat, saya belum tahu harganya berapa sih ya. Cuman kalau saya cek di e-commerce sudah ada yang jualan, ada yang jual 8 juta. Ada yang jual 11 juta. Gila nggak? Tapi ada juga kok yang jualan itu di 6,5 juta. Tapi kalau kalian beli sampai di atas 7 juta sih menurut saya kesalahan sih. 6 juta itu ya masih masuk akal, tapi kalau kalian belinya di 7 juta udah jangan dibelilah. Dan kita tinggal tunggu aja harga resminya berapa, karena kalau saya tanya timnya Poco ya mereka bilangnya 6 jutaan gitu aja. Kesimpulannya, Poco kalau dari sisi price to performance dengan branding flagship killer emang masih jadi juara sih ya. Dari dulu ya sejarahnya harga launching sama harga pasar itu pasti lebih tinggi harga pasar karena banyak tengkulak yang bikin harganya ini jadi goib. Bukan cuma dari sisi price to performance aja, tapi kameranya sekarang juga oke, baik di mode foto atau video untuk main kameranya. Ngecasnya juga lebih cepat, layarnya juga lebih oke, lebih all rounder lah. Walaupun ada beberapa sektor yang menurut saya bisa diperbaiki. Kayak baterainya yang cepat habis ketika dia ada di 60%, saya juga nggak tahu kenapa ini. Terus suhunya juga lumayan hangat yang ngebikin kalau misalkan kita main game Genshin Impact di atas 30 menit, performa dari 60 fps itu turunnya ke 45 fps. Yang nggak lag sih, tapi turun performanya. Dan dari segi build quality, kalau mau nge-branding jadi flagship killer, seharusnya di bagian belakang, nah yang kedengaran kopong ini bisa diperbaiki biar lebih solid lagi. Walaupun plastik, tapi kalau kerasa solid kan tetap enak dipegangin. Tapi overall dengan harga 6 jutaan, kalau emang carinya price to performance dengan fitur-fitur andalan yang sekarang memang jauh lebih baik dibandingkan Poco F5, ya Poco F6 ini jadi HP flagship killer yang memang worth it sampai sejauh ini. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.